Ya, kembali lagi di persiapan UKM PPD gratis, masih di tema kardiologi. Hari ini saya akan membahas mengenai endokarditis infektif. Ya, jadi sesuai dengan namanya, endokarditis berarti ada peradangan pada endokardium jantung, tapi sifatnya infektif, makanya disebut endokarditis infektif ya. Jadi adanya infeksi pada endokardium akibat adanya faktor risiko ya. Karena memang endokardium ini kan tempatnya sangat di dalam ya teman-teman dan steril. Jadi biasanya kejadian endokarditis ini didahului oleh adanya faktor risiko terlebih dahulu. Kemudian terjadi kompleks imun dan patogen sehingga membentuk vegetasi di endokardium termasuk katup ya. Jadi katup jantung itu termasuk bagian dari endokardium sehingga kalau terjadi endokarditis, katup ini akan terinfeksi juga. Jadi pertamanya normal endotelium itu sebenarnya resisten terhadap patogen, tapi bisa menempel bakteri dengan faktor risiko misalkan adanya katup prostetik ya, terus pakai ada implan jantung ya, ada implan di dalam jantungnya atau jantungnya itu ada congenital heart disease atau EVDU ya. Jadi sering menggunakan obat-obat melalui intravena. Kemudian terjadi respon inflamasi karena adanya bakteri tadi ya, sehingga menarik sel darah putih dan platelet ya membentuk vegetasi berupa trombus yang menempel di katupnya. Nah, diagnosisnya menggunakan kriteria DUP, tata laksananya menggunakan antibiotik yang sesuai tergantung etiologinya, dan kalau sudah komplikasi sampai kerusakan katup, itu bisa harus operasi katup. Ya, jadi nanti vegetasinya menempel nih seperti ini teman-teman di katupnya. Nah, lama-lama kalau seperti ini ada vegetasi, ini bisa membuat fungsi katupnya itu berkurang. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan berikan like, subscribe, dan isi kolom komentar supaya channel ini bisa terus upload videonya. Selamat belajar! Nah, ini untuk kriteria DUC-nya teman-teman. Untuk mnemoniknya B-timer. Jadi untuk major itu ada dua kriteria ya, B dan E. Blood culture-nya positif lebih dari 2 kali dalam jarak 12 jam, atau secara ekokardiografi sudah ditemukan adanya endocardial involvement. Jadi dilihat ada vegetasinya nih di eko. Selanjutnya kriteria minor itu ada demam di atas 38, immunological fenomena seperti Osler nodes dan hotspots. Terus ada bukti mikrobiologis, jadi culture darahnya ini positif tapi tidak memenuhi kriteria yang ini, nggak lebih dari 2 kali dalam rentang waktu 12 jam itu nggak dapet ya. Terus ada emboli ya, bisa emboli arteri, septic emboli, conjunctival hemorrhage, dan emboli di kulit yang painless ya, jadi ada benjolan-benjolan merah painless di kulit. Kemudian juga faktor risikonya dilihat, nah, ada nggak faktor risiko tadi pada pasiennya. Diagnostik definite ya kalau sudah ada 2 kriteria mayor atau 1 mayor dan 3 minor atau 5 minornya ini terpenuhi semua. Possible kalau 1 mayor dan 1 minor atau 3 minor.